Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Salsabila dari kelas 12 MM1. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan pemilu pada tahun 2014 dan tahun 2019. Dan pemirsa, 100 hari lagi bangsa ini akan menghadapi hajatan besar 5 tahunan, yakni Pesta Demokrasi alias pemilihan umum. Namun pemilu yang akan digelar 17 April mendatang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Lalu seperti apa perbedaannya? Kita simak laporan berikut ini. Pemilu yang akan digelar Rabu 17 April 2019 akan berbeda dengan pemilu yang pernah digelar bangsa ini sebelumnya. Pada tahun 2014 lalu, pemilu digelar dalam 2 tahap, yakni tahap pertama, pemilu legislatif pada tanggal 9 April. Pemilu ini untuk memilih 560 anggota DPR RI serta anggota DPRD di provinsi dan kabupaten kota. Saat itu, pemilih juga mencoblos anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang mereka pilih. Hasil pemilu legislatif menentukan tahap berikutnya, yakni tahap pemilihan presiden dan wakil presiden. Partai-partai yang punya perolehan kursi di DPR saling berkoalisi hingga muncul 2 pasang capres-cawapres, yakni Joko Widodo Yusuf Kala dan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Namun untuk pemilu tahun 2019, aturan dan tahapan ini berubah. Pemilu hanya berlangsung dalam 1 tahap. Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu tahun 2017 terkait aturan presidensial threshold, hanya partai ataupun koalisi partai yang punya kursi di DPR lebih dari 20% yang berhak mengajukan pasangan capres-cawapres. Alhasil, dari hasil koalisi partai-partai peserta pemilu 2019, rakyat akan kembali diberi pilihan untuk memilih Jokowi atau Prabowo dengan calon wakil presiden yang berbeda, yakni Jokowi bersama Ma'ruf Amin dan Prabowo bersama Sandiaga Uno. Selain memilih presiden dan wakil presiden, pemilu 17 April mendatang juga akan memilih 575 anggota DPR RI, 2.207 anggota DPRD Provinsi, 17.610 anggota DPRD Kota atau Kabupaten, serta 136 anggota DPD. Karena itu, pemilu kali ini, Anda pemilih akan dipersilahkan untuk mencoblos 5 kertas suara dengan berbeda-beda, yakni abu-abu kertas suara untuk memilih presiden dan wakil presiden, kuning kertas suara untuk memilih anggota DPR RI, biru kertas suara untuk memilih anggota DPRD Provinsi, hijau kertas suara untuk memilih DPRD Kota atau Kabupaten, dan merah kertas suara untuk memilih anggota DPD RI. Dari video tersebut sudah bisa dilihat perbedaannya, yaitu pemilu pada tahun 2014 digelar dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu pemilu legislatif. Pemilu tersebut untuk memilih 560 anggota DPR dan DPRD. Hasil dari pemilu tersebut yang akan menentukan tahap berikutnya, yaitu tahap pemilihan presiden dan wakil presiden. Sedangkan pada pemilu tahun 2019, tahapan tersebut berubah. Pemilu tahun 2019 hanya berlangsung pada 1 tahap. Aturan tersebut berubah sesuai Undang-Undang Pemilu tahun 2017 yang beraturan hanya partai ataupun koalisi partai yang memiliki kursi di DPR lebih dari 20% dan berhak memilih pasangan capres dan cawapres. Pada pemilu tahun 2019 juga selain memilih presiden dan wakil presiden, pemilu juga memilih 575 anggota DPR, 2.207 anggota DPRD Provinsi, 17.610 anggota DPRD Kota, dan 136 anggota DPD. Pemirsa, pada pemilu kali ini KPU menyederhanakan mekanisme penghitungan perolehan suara dan penetapan kursi pemilu 2014. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, pembagian jatah kursi DPR dan DPRD diselesaikan di daerah pemilihan atau dapil. Ini berbeda dengan pemilu 2009 di mana pembagian kursi baru selesai di tingkat provinsi. Penentuan kursi legislatif pemilu 2019 akan menggunakan sistem Senlek. Ini tentu berbeda dengan pemilu 2014 yang menggunakan metode bilang pembagi pemilih atau BPP. Dari video tersebut sudah bisa disimpulkan perbedaannya, yaitu
pada pemilu tahun 2014 sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu pembagian jatah kursi DPR dan DPRD yang dapat diselesaikan di daerah pemilihan tersebut. Sedangkan pemilu tahun 2019 pembagian kursi menggunakan metode Sainte-Laguë yang berbeda dengan pemilu 2014. Berikut penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.